Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhusu khususan ila Syekh Abu Bakar Syatati Miyati Syekh Zainuddin Al-Maribari Sunaki Haji Mukhtar Syafat Abdul Ghafur Ki Ahmad Isyam Ki Muhammad Hashim Kamar Usyri wa ila jami'i man hadaru fi hadzal majlisil mubarakil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Wa nafa'ana matana fi ulumihi wa fi madati fidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu salatul awwabina wa hiya 20 rak'atan bainal maghribi wal isya'i wa ruwiyat sitan wa arba'an wa rak'ataini wa huma al-aqal wa tata'adda bi fawaita wa ghairiha khilafan li syaikhina wal aula fi'luha ba'dal firaghi min adhkaril maghribi. Melanjutkan kajian kita terkait tentang masalah sholat sunnah. Di antara sholat sunnah yang tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah adalah sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah awwabin itu artinya sholat sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwabin itu artinya orang yang kembali kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan sholat sunnah awwabin berarti kita dianggap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sunnah awwabin itu menurut satu riwayat jumlahnya dilaksanakan 20 rakaat. Waktunya antara maghrib sampai isya. Dalam satu riwayat yang lain tidak 20 rakaat tapi 6 rakaat. Ada riwayat yang menyatakan tidak 6 rakaat tapi 4 rakaat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tidak 4 rakaat tapi cukup dengan 2 rakaat saja. Artinya setelah kita melakukan sholat fardu maghrib, kemudian kita melakukan zikir, membaca zikir, sampai doa, kemudian kita melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat, maka sempatkan kita melakukan sholat sunnah awwabin minimal 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, syukur-syukur kalau kuat 20 rakaat. Hari ini berdasarkan hadis Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yafsilu bainahunna bikalamin addalna lahu ibadata isnatai asyrata sanatan." Yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah awwabin waktunya setelah sholat maghrib hingga sebelum sholat isya sebanyak 6 rakaat. Sholat awwabin 6 rakaat dilakukan setelah sholat maghrib sebelum sholat isya. Maka kalau orang itu mau melakukan sholat sunnah awwabin 6 rakaat dan tidak
tidak dipisah 6 rakaat itu dengan pembicaraan urusan apapun. 2 rakaat salam, langsung berdiri lagi, 2 rakaat lagi salam, langsung berdiri lagi, kemudian 2 rakaat salam. 6 rakaat kita lakukan sholat awabin, maka adalna lahu ibadata isnatai asyrota sanatan. 6 rakaat sholat awabin yang kita kerjakan itu tadi sebanding pahalanya dengan kita melakukan ibadah selama 12 tahun lamanya. Yang setiap harinya kita siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, nggak pernah maksiat sama sekali kepada Allah selama 12 tahun. Wah, ini pahalanya besar. Hanya cukup dengan melakukan sholat sunnah awwabin 6 rakaat. Waktunya setelah ba'diyah maghrib sampai sebelum isya. Saya kira ini sekalian latihan tarawih. 6 rakaat gak banyak itu. Kalau kita bikin yang sederhana saja, 1 rakaat itu 1 menit lah. Kalau 6 rakaat ya kira-kira butuh waktu 6 menit. Itu sudah khusyuk itu. Nah, bacaannya apa? Bacaannya ya rakaat pertama yang dibaca surah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti berdiri lagi ya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Pokok jumlahnya 6 rakaat, maka itu sebanding dengan ibadah selama 12 tahun lamanya. Wa warada aidun anna man shala bainal maghribi wal isya'i 20 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Dan menurut riwayat yang lain bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah awwabin sampai 20 rakaat, waktunya antara maghrib sampai isya, 20 rakaat, tidak dipisah dengan perkataan apapun. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 10 kali salam. Sekalian kita latihan sholat taraweh ini. Sekalian latihan sholat taraweh. Kalau dilakukan sendiri saya kira bisa lebih cepat. Kecuali kalau jamaah itu agak lambat. Tapi kalau sendiri bisa lebih cepat. Ini kalau 20 rakaat 15 menit kelar ini. 20 rakaat sekalian latihan sholat taraweh. Siapa yang mau melakukan sholat sunnah awwabin 20 rakaat, waktunya antara maghrib sampai sebelum isya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuk orang itu istana di dalam surga. Allah bangunkan rumah istana di surga. Ini 20 rakaat. Mbok ya sekali-kali kita ini sempetin gitu loh, walaupun tidak tiap hari, sekali-kali lah, kepengen gitu loh latihan sholat taraweh dengan melakukan sholat awwabin 20 rakaat. Pas tidak ada kajian, pas tidak ada kesibukan, sesekali lah kita ini melakukan sholat sunnah awwabin. Niatnya bagaimana? Usolli sunatal awwabin rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti kemudian salam, niat lagi usolli sunatal awwabin rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, sampai 20 rakaat, maka Allah bangunkan istana di dalam surga. Wabil jumlati fahadal waktu min asrofil awqati wa afdoliha fatata'adda imaratahu biwadha'ifat ta'ati wa mujanabatil ghaflati wal batolati. Dan secara umum dikatakan bahwa waktu antara maghrib dan isya itu adalah min asrofil awqat, termasuk waktu yang sangat mulia. Waktu antara maghrib sampai isya itu waktu yang sangat mulia dan waktu yang sangat utama.
Maka seyogyanya orang meramaikan waktu itu, menggunakan waktu itu dengan berbagai macam bentuk ketaatan. Dengan membaca Al-Quran, dengan melakukan sholat, atau dengan zikir-zikir yang lain. Dan seyogyanya menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang ghaflah, membuat kita lupa. Kalau bisa waktu antara maghrib dan isya itu ya kita tidak gunakan untuk membicarakan sesuatu yang sifatnya duniawi. Makruh hukumnya bicara urusan dunia antara maghrib sampai isya itu makruh. Jadi seyogyanya kita gunakan waktu itu untuk ya berzikir, kemudian kita gunakan untuk baca Al-Quran, syukur-syukur dengan melakukan sholat. Kita sibukkan diri kita untuk melakukan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu antara maghrib sampai isya itu waktu yang paling mulia, waktu yang paling utama, bahkan itu termasuk bagian daripada waktu mustajabah, di mana kalau kita berdoa, doa kita itu akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wawaroda karohatun naumi qabla sholatil isya fahdar minhu. Makruh hukumnya kita tidur sebelum sholat isya. Habis maghrib jangan tidur. Tunggu sampai kita melaksanakan sholat isya. Kalau terpaksa tidur hukumnya makruh. Wahuwa min adadil Yahudi. Tidur sebelum sholat isya itu adatnya kebiasaan orang Yahudi. Wa fil hadis man nama qabla sholatil isya'i al-akhirati fala anamallahu ainaihi. Dalam satu hadis dikatakan barang siapa yang tidur sebelum sholat isya yang akhir, maka Allah tidak akan menidurkan kedua matanya. Ini sholat awabin. Jadi sholat awabin itu sholat yang dilaksanakan setelah sholat maghrib sebelum sholat isya. Intinya minimal 2 rakaat kita kerjakan. Kalau mampu 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau misalnya mampu 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau 2 atau 4 rakaat ini tidak ada penjelasan secara keterangan yang menjelaskan tentang keutamaannya. Pokoknya kita dianggap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mampu melakukan 6 rakaat, maka siapa yang melaksanakan sholat sunnah awabin 6 rakaat, pahalanya sebanding atau pahalanya sama dengan ibadah selama 12 tahun. Kalau sholat awabin 20 rakaat, maka Allah bangunkan istana di tengah-tengahnya surga. Ini pahala yang luar biasa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan waktu antara maghrib sampai dengan sholat isya. Faidatun qala al-Fasani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyahfadallahu alaihi imanahu falyusolli rakaataini ba'da sunatil maghribi yaqra'u fi kulli rakaatin Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad sitta marratin wal muawwidataini marratan. Dalam satu penjelasan ada satu faedah yang dinukil oleh Imam Al-Fasani, menukil dari sabda baginda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, man ahabba ayyahfadallahu alaihi imanahu, barang siapa yang pengen dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen imannya dijaga oleh Allah, maka seyogyanya orang itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, waktunya setelah sholat maghrib, membaca pada rakaat pertama surah Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Ikhlas 6 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sita marotin 6 kali. Berarti kalau kita membaca surat Ikhlas 6 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 2 kali.
Kemudian dilanjut dengan Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Habis itu ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, baca surat Al-Fatihah lagi, kemudian sama. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas 6 kali. Kemudian Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, duduk akhir, tasyahud akhir, kemudian salam. Itu kalau mau melakukan seperti itu, maka Allah akan menjaga imannya orang itu, dan insya Allah orang itu akan meninggal dengan membawa iman. Nah, kemudian setelah salam, kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai bahasa Arab, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir 3 kali. Kalau enggak apal pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, aku titipkan kepadamu imanku pada kehidupanku dan di saat aku mati dan setelah aku mati, jagalah iman itu untukku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, aku titipkan imanku kepadamu pada kehidupanku di saat aku mati dan setelah aku mati. Mohon jagalah iman itu untukku. Sesungguhnya Engkau dat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 3 kali. Maka insya Allah orang itu akan dijaga imannya. Wa tata'adda bifawaita wa ghairiha khilafan di syekhina. Menurut sebagian ulama bahwa sholat sunnah awabin itu bisa tergugurkan dengan melakukan sholat yang lain. Artinya begini, kalau kita mau menyempatkan secara langsung untuk 6 rakaat itu khusus awabin, misalnya tidak mungkin karena waktu kita pendek misalnya. Kita cukup melakukan ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib itu kita lakukan setelah sholat maghrib itu, maka itu juga sudah termasuk bisa menggugurkan sholat sunat awabin. Karena status sholat sunat awabin itu sama dengan sholat tahiyatul masjid, sama dengan sholat wudhu. Artinya dengan melakukan sholat yang lain maka itu menggugurkan. Atau mungkin mohon maaf barangkali kita pernah mempunyai hutang sholat yang dulu-dulu pada zaman jahiliyah dulu, waktu kita masih muda dulu pernah punya utang sholat. Kemudian kita melakukan qadha itu setelah maghrib sampai sebelum isya. Dengan kita melakukan sholat qadha itu, maka itu sudah termasuk dianggap kita melakukan sholat sunnah awabin. Qadha yang 20 rakaat itu kalau kita kumpulkan, misalnya kita qadha maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 5 waktu itu baru 17 rakaat. Tambah lagi dengan maghrib 3 rakaat, berarti 20 rakaat kita qadha misalnya. Itu juga bisa termasuk kita dianggap melakukan sholat sunat awabin. Bisa menduduki kedudukannya sholat sunat awabin. Jadi sholat awabin bisa diganti dengan sholat yang kita lakukan, apakah itu memang sholat faitah, artinya sholat yang pernah kita tinggalkan, kita mengqadha, atau mungkin dengan sholat ba'diyah, atau mungkin dengan kita melakukan sholat sunat hajat, atau mungkin kita dengan melakukan sholat sunat tasbih misalnya. Yang penting kita melakukannya setelah maghrib sampai menjelang isya, maka itu masuk dalam kategori sholat sunat awabin menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, khilafan di syekhina, menurut Imam Ibnu Hajar, guru kita yang mengarang kitab ini, wal aula fi'luha ba'dal firaghi min adhkaril maghribi. Khilafan di syekhina. Tapi menurut guru kita Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak seperti itu. Awabin ya awabin sendiri, qadha ya qadha sendiri. Tapi kalau kita misalnya memang punya utang sholat, kemudian daripada kita sibuk melakukan sholat sunnah, mending kita gunakan untuk mengqadha.
Karena bagaimanapun utang sholat itu tetap menjadi utang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara utang itu tidak bisa tergantikan dengan sholat sunat yang kita kerjakan. Sholat sunat yang kita kerjakan itu pada dasarnya hanya menyempurnakan sholat fardu yang kurang. Menyempurnakan, bukan menggantikan. Nah kalau ternyata kita punya utang sholat dan belum terbayar, belum kita ganti, nanti di akhirat sholat-sholat sunat kita itu dikumpulkan 70 rakaat baru sebanding dengan 1 rakaat sholat fardu yang terutang. Loh kan sayang ini. Jadi makanya mending kalau memang kita merasa punya utang sholat, ya kerjakan qadha. Waktunya antara maghrib sampai isya, kita mengambil pendapat yang pertama, berarti kalau kita kerjakan antara maghrib dan isya, kita sudah termasuk melakukan sholat sunat awwabin. Intinya kesimpulannya begini. Daripada kita tidak sama sekali, ba'diyah maghrib yang kita kerjakan 2 rakaat, itu gabung aja dengan sholat sunat awwabin. Usolli sunatal ba'diyatal maghrib wal awwabin rakaataini lillahi ta'ala. Nah, berarti dapat 2 ini. Sekaligus ba'diyah dapat, sekaligus awwabin dapat 2 rakaat. Kemudian setelah itu nanti lakukan awwabin, usolli sunatal awwabin rakaataini lillahi ta'ala. Allah, saya niat sholat sunat awwabin 2 rakaat karena Allah. Murni awwabin. Kemudian nambah 2 rakaat lagi nanti sholat lihifdil iman tadi itu, menjaga iman. Bagaimana niatnya? Usolli sunatal lihifdil iman rakaataini lillahi ta'ala. Allah, saya niat sholat sunat untuk menjaga iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lakukan 2 rakaat. Tapi tadi ketentuannya rakaat pertama yang dibaca apa? Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas 6 kali ditambah dengan Al-Falak sekali, An-Nas sekali. Ruku' dan seterusnya. Rakaat kedua sama. Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlasnya 6 kali, kemudian Al-Falak sekali, An-Nas sekali. Ini berarti sekaligus sudah 6 rakaat kita kerjakan. Yang 2 rakaat numpang dengan ba'diyah maghrib, yang 2 rakaat murni awwabin, yang 2 rakaat lagi awwabin gabung dengan hifdil iman, berarti dapat 6 rakaat. Faedahnya pahalanya nanti sebanding atau pahalanya menyamai dengan ibadah selama 12 tahun lamanya. Ini luar biasa. Jadi kalau bisa memang kita sempatkan waktu antara maghrib sampai isya ini dengan melakukan berbagai macam ibadah, karena itu memang waktu yang termasuk waktu yang mulia, waktu yang utama, sehingga upayakan kita ini tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi. Urusan bisnis jangan diurus antara maghrib sampai isya. Kalau perlu kita lakukan untuk ibadah, baca Al-Quran, sholat, ataupun zikir, baca sholawat, dan seterusnya sampai waktu isya. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau kita sempatkan melakukan sholat sunat awwabin. Sholatnya bagi orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya cukup dalam hati saja. Sholli sunatal awwabin rakaataini lillahi ta'ala. Itu enggak penting pakai usoli itu sebenarnya tidak harus. Yang penting saat takbiratul ihram, Allah, hati kita niat Allah, saya niat sholat sunat awwabin 2 rakaat karena Allahu Akbar. Allah, saya niat sholat sunnah menjaga iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala Akbar. Allah, saya niat sholat sunat ba'diyah maghrib dan awwabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala Akbar. Jadi niat itu di saat bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan niat itu digerakkan di dalam hati, tidak harus pakai ucapan, tidak harus pakai usolli, cukup di dalam hati pas bersamaan dengan takbiratul ihram. Walaupun kita membaca usolli sebelum takbiratul ihram, tapi saat takbir hati kita tidak bergerak, maka juga belum disebut dengan niat. Jadi intinya niat itu di dalam hati bersamaan dengan saat kita takbiratul ihram. Ini tentang sholat sunat awwabin. Yang berikutnya ada penjelasan bahwa malam hari ini dan juga besok itu adalah hari Rabu
terakhir bulan Safar. Kalau di Jawa itu sering disebut dengan Rebu Wekasan atau Rebu terakhir bulan Safar. Ada beberapa penjelasan di dalam kitab Mujarobatul Kubro. Mujarobat itu kitab dukun itu, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ad-Dairobi. Kalau kita di pesantren pernah ngaji kitab Dairobi namanya, kitab Mujarobat atau kitab Dairobi. Kalau saya dulu ngaji kitab Mambaul Usul Hikmah, itu isinya itu tentang khasiat-khasiat begitu. Nah, Imam Ahmad Ad-Dairobi dalam kitabnya Mujarobatul Kubro pernah berkata, Dzakara ba'dul arifina min ahlil kasfi wa tamkin annahu yang zilu fi kulli sanatin 300 alfi baliyatin wa isruna alfan minal baliyat wa kullu dalika fi yaumil arbi'a al akhir min Safar fayakunu dalikal yaum as'abu ayyamis sanah. Yang artinya sebagian orang yang makrifat, yang mukasyafah, makrifat atau mukasyafah itu orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan, dia bisa melihat sesuatu yang tidak nampak. Orang yang sudah mukasyafah, orang yang sudah sampai pada tingkatannya para wali, orang yang benar-benar makrifat, mengetahui apa yang bakal terjadi. Orang-orang itu ya termasuk golongan para wali, termasuk golongannya Syekh Hamid Pasuruan, kemudian golongannya Imam Bayai Khalil Bangkalan, golongannya orang-orang tertentu kayak begitu-begitu itu. Ini menurut dalam satu keterangan, menurut orang yang kasaf, orang yang benar-benar diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat sesuatu yang tidak nampak oleh kebanyakan orang, tapi beliau bisa nampak, bisa melihat bahwa pada setiap hari Rabu terakhir dari bulan Safar, malam ini, malam Rabu ini, berarti besok itu Rabu terakhir bulan Safar, maka Allah akan menurunkan 320.000 bala. Allah turunkan 320.000 bencana di hari Rabu terakhir bulan Safar. Setiap tahun sekali, pokok tiap akhir hari Rabu bulan Safar. Nah, pas malam ini sama besok, Allah akan turunkan 320.000 bala atau bencana. Semuanya itu diturunkan pada hari Rabu akhir dari bulan Safar. Maka pada hari itu menjadi sulit-sulitnya hari di tahun tersebut. Nah, kemudian beliau Syekh Ali Al-Buni dalam kitabnya Al-Firdaus juga berkata, Innallaha azza wa jalla yanzilu bala'an fi akhiri arbi'a min Safar bainas sama'i wal ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala atau bencana di akhir dari hari Rabu bulan Safar antara langit dan bumi. Allah turunkan 320.000 bala atau bencana. Maka apa yang terjadi berupa kematian, bala ataupun kesusahan adalah dari bala yang disebarkan sebanyak 320.000 bala tadi itu. Nah, dalam rangka ikhtiar agar kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari bala yang Allah turunkan, para ulama menganjurkan untuk mengamalkan beberapa amaliyah. Di antaranya adalah sholat sunnah 6 rakaat. Ini penjelasannya beda-beda. Penjelasannya beda-beda. Tapi ya tergantung, mohon maaf, monggo silakan bapak-bapak atau ibu-ibu, karena ini memang menurut penjelasan dari orang yang sudah kasyaf ya. Kalau ditanya hadisnya mana, tidak ada. Tapi ini penjelasan dari orang-orang yang memang sudah sampai pada tingkatannya, orang itu sudah kasyaf, sudah benar-benar bisa diberikan pengetahuan oleh Allah, mampu melihat sesuatu yang gaib, mampu melihat sesuatu yang tidak nampak oleh kebanyakan manusia, dan mampu melihat apa yang bakal terjadi dalam kehidupan yang sebelumnya. Maka di setiap Rabu terakhir dari bulan Rajab yang disebut dengan Rebu Wekasan itu, Allah menurunkan sebanyak 320.000 bencana atau bala.
Nah, untuk ikhtiar agar kita itu terhindar dari bencana dan bala itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, bisa kita melakukan sholat sunnah 6 rakaat. 6 rakaat. Pada rakaat pertama yang dibaca adalah ayat kursi. Pada rakaat kedua yang dibaca adalah surat Ikhlas. Rakaat pertama baca ayat kursi sekali, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Berdiri lagi, 2 rakaat lagi. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatal hajati lidaf'il bala irokataini lillahi ta'ala. Allah, saya niat sholat hajat untuk menolak bala 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya niat sholat hajat untuk menolak bala 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi sekali. Kemudian nanti ruku' i'tidal. Rakaat kedua baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah yang dibaca adalah surat Ikhlas. Itu dilakukan 6 rakaat. Kapan waktunya melakukan sholat itu? Monggo terserah. Sempatnya kita kapan? Kalau sempatnya malam, malam. Sempatnya siang, siang. Tapi ada ulama yang menjelaskan yang paling tepat dilakukan pada waktu duha. Tapi kalau pas waktu duha kita ini lagi kerja repot, ya lakukan malam. Monggo silakan. Niatnya adalah sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat untuk menolak bala. Itu salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menolak bala dan bencana. Yang kedua, nanti setelah kita melakukan sholat sunat hajat untuk tolak bala itu tadi, kemudian setelah dapat 6 rakaat kita membaca doa. Doanya sebenarnya Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna bi kalimatika tamati wa bi hurmati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wasallam an tahfadhoni wa an tu'afini mim balaika ya dafi'al balaya ya mafraja ya mufarija al-ham wa ya kashifal gham ikshif anni ma kudiba alayya fi hadisanati min hammin aw ghammin innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman. Kalau nggak hafal pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Intinya ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, hindarkan aku dan keluargaku dari segala macam bala bencana yang engkau turunkan ya Allah. Engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu aja udah. Intinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa kita membaca surah Yasin. Surah Yasin kita baca sekali. Tapi pas pada lafaz salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulangi sebanyak 313 kali. Pakai tasbih. Salamun qaulam mir rabbir rahim, 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 sebanyak 313 kali. Kemudian lanjut dengan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun al-mahad dan seterusnya sampai selesai. Jadi Yasinnya satu kali, cuman pas pada lafaz salamun qaulam mir rabbir rahim itu diulang 313 kali. Kemudian setelah itu juga berdoa mohon agar kita dihindarkan dari segala macam bala dan bencana. Itu bisa juga dilakukan. Ini dalam rangka ikhtiar kita. Yang ketiga, kita bisa melakukannya untuk menolak bala dan bencana itu dengan memperbanyak sedekah. Sebab konteksnya adalah as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa dengan menolak bala. Sedekah itu juga bisa dengan cara sedekah. Kalau kita tidak mau melakukan sholat hajat tadi atau membaca surat Yasin, ya kita bisa dengan melakukan hal-hal lain, kebaikan-kebaikan yang inti dan kesimpulannya adalah menolak bala dan bencana. Karena kita tidak akan tahu apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kita. Intinya kalau memang panjenengan-panjenengan semuanya itu memang mau melakukan monggo. Tapi kalau misalnya tidak, opo itu, gak percaya, ya sudah. Jangan menyalahkan yang melakukan.
Kalau kita mau melakukan silakan, kalau tidak melakukan ya jangan lakukan, tapi jangan menyalahkan yang melakukan. Karena ini memang sekali lagi ini pengalaman spiritual dari Ba'dul Mukasyifin, dari sebagian orang yang benar-benar sudah kasyaf, sudah terbuka, sudah benar-benar oleh Allah diberikan kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak nampak oleh banyak orang. Di setiap hari Rabu terakhir dari bulan Safar, Allah turunkan bala dan bencana itu. Nah kemudian kalau di dalam penjelasan yang lain, kalau ini yang ijazah yang saya dapat dari pesantren kami juga nge-share kalimat itu, sholat hajat untuk menolak bala tadi itu dilakukan pada saat sholat duha, pada waktu sholat duha. Sholatnya cukup 4 rakaat saja. Kalau tadi 6 rakaat, kalau ini cukup dengan 4 rakaat saja. Tapi yang dibaca rakaat pertama Inna a'toinakal kautsar 17 kali. Rakaat kedua surat Ikhlas 5 kali. Tiap-tiap rakaat ya, tiap-tiap rakaat itu Inna a'toinakal kautsar itu 17 kali. Ditambah dengan Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falak sekali, An-Nas sekali. Rakaat kedua nanti sama. Inna a'toinakal kautsar itu 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falak sekali, An-Nas sekali. Dilakukan sebanyak 4 rakaat. Kemudian setelah itu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau riwayat yang saya dapat dari guru kami Kiai Haji Muhammad Hashim Syafaat dari pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Jadi monggo mau melakukan yang mana silahkan. Inti dan kesimpulannya kita ini cuman ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala dan bencana yang memang menurut penjelasan dari orang-orang yang sudah kasyaf itu memang diturunkan pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Yes, pokoknya namanya juga ikhtiar. Kalau mau melakukan dengan baca surat Yasin, silahkan. Kalau mau dengan melakukan sholat sunat juga silahkan. Kalau mau dengan melakukan sedekah juga silahkan. Yang paling bagus dengan melakukan ketiga-tiganya itu akan lebih bagus lagi. Ada pertanyaan? Alhamdulillah gak ada. Nanti saya share aja di grup masjid, ya, barangkali mau melakukan monggo silahkan. Kalau yang 6 rakaat tadi itu yang memberikan penjelasan adalah Ustadz Haji Lukman Hakim yang biasa ngisi kajian di sini dengan kajian tauhid. Kemudian kalau yang 4 rakaat itu dari pesantren kami dari Darussalam Blok Agung. Jadi ya monggo mau dilakukan monggo. Tapi kalau yang pakai 4 rakaat tadi penjelasannya itu pakai bahasa Jawa. Jadi mungkin yang orang bukan Jawa kayak agak bingung sedikit. Tapi bisa dicerna. Intinya begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala macam bala dan bencana. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi di zaman-zaman akhir seperti ini. Maka perlu kiranya kita ini banyak ikhtiar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Kesimpulannya, sholat awabin, sholat yang dilakukan setelah sholat maghrib boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh 6, boleh 20 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.